Salam olahraga, halo selamat malam Sportmania. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Senang sekali saya Permatasari harap dapat hadir kembali menjumpai Anda di Sportcast NTV. Tentunya kali ini kita akan diskusi terkait Piala AFF yang sedang bergulir. Nah, berarti artinya apakah ini waktu yang tepat bagi timnas Indonesia untuk menjadi sang juara di AFF? Nah, kita nggak tahu bagaimana perjalanannya akan seperti apa karena ini baru mulai. Kita akan membahas bagaimana prediksinya bersama rekan saya, sahabat saya yang udah lama banget saya nggak ketemu. Ada analis sepak bola, ada Bung Gita Suwonto. Halo, halo, apa kabar? Sehat. Lama kita nggak ketemu ya? Lama banget kita nggak ketemu. Kalau nggak salah Jurassic Park gitu. Terakhir zaman Jurassic kita ketemunya. Jelangkung kayaknya. Jelangkung 1. Lama banget Mas. Oke, Mas, kita kan kali ini akan membahas mengenai Piala AFF yang sedang bergulir. Tapi sebelumnya kita informasikan dulu di mana timnas Indonesia ini akan menghadapi Piala AFF 2026 ini mulai Senin tanggal 27 Juli 2026. Pada turnamen ini Indonesia masuk di grup A bersama Kamboja, Timor Leste, Vietnam dan juga Singapura. Di mana pada fase grup Indonesia akan melakoni 2 laga kandang yaitu melawan Kamboja dan juga Vietnam dan 2 laga tandang melawan Timor Leste dan juga Singapura. Jadwal timnas di Piala AFF ini ada nanti tanggal 27 Juli. Itu ada Indonesia berhadapan dengan Kamboja, tanggal 31 Juli itu ada Timor Leste dengan Indonesia, lalu 3 Agustus itu ada Indonesia Vietnam dan 7 Agustus Singapura versus Indonesia. Oke, Mas Gita, sekarang gini, kalau kita ngelihat dari grupnya, ini adalah grup A. Betul. Di mana Indonesia bertemu dengan Kamboja, Timor Leste, Vietnam dan juga Singapura. Ini skema jadwalnya apakah akan menguntungkan Indonesia atau seperti apa? Peta kekuatannya akan seperti apa? Sebenarnya kalau kita bicara keseluruhan tim yang ada sekarang, peta kekuatannya harusnya menguntungkan Indonesia ya. Kenapa? Karena praktis hanya Vietnam yang merupakan halangan kita untuk jadi juara grup. Tanpa mengecilkan arti dari Kamboja, Timor Leste apalagi, kemudian Singapura. Tapi yang harus diwaspadai adalah kebangkitan Singapura. Mereka lolos ke Piala Asia, kemudian 3 anaknya Fandi Ahmad itu dianggap sebagai apa ya? Sebagai pembawa kebangkitan sepak bola Singapura juga. Kemudian Vietnam kan di Piala Asia kalah dari kita. Di kualifikasi terakhir putaran kedua Piala Dunia 2 tahun lalu kan juga kalah dari kita 2 kali. 1-0 di GBK, 3-0 di Hanoi. Jadi sebenarnya secara keseluruhan dengan sudah adanya beberapa pemain diaspora kita lebih kuat dari Vietnam. Tapi balik-balik lagi, kalau bicara AFF itu kan Vietnam dan Thailand raja. Itu kenapa kita cuma jadi 6 kali runner up, bahkan kita pernah kalah dari Malaysia, pernah kalah dari Singapura juga. Jadi pertarungan nanti di tanggal 7 Agustus melawan Singapura itu dianggap akan sebagai pertarungan yang seru karena Singapura sangat menanti-nantikan pertandingan itu. Sudah sold out di Singapura sana tiket bahwa ini akan dianggap sebagai hari kebangkitan Singapura untuk bisa mengalahkan Indonesia yang dianggap sebagai super powernya ASEAN saat ini. Tapi utamanya adalah bagaimana mengalahkan Kamboja terlebih dahulu di hari Senin nanti. Kamboja kan sudah memulai pertandingannya yang sedang berlangsung hari ini dan mereka ketinggalan 0-1 dari Singapura dengan gol menit ke-7, tapi kemudian Singapura tetap tidak bisa membalas gol. Artinya Kamboja pun nggak gampang, artinya dulu kalau skor kita bisa 6-0, 4-0, 5-0, kita kan sekarang terakhir juga hanya menang 2-1 lewat golnya Witan dan Egy tahun 2022. Selebihnya kan kita menang iya tapi tidak dengan skor yang meyakinkan karena memang level sepak bola Kamboja yang naik saat mereka dipegang oleh pelatih-pelatih Jepang. Nah, nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi kan sekarang gini, kalau laga perdana Indonesia itu kan berhadapan dengan Kamboja di hari Senin tanggal 27 Juli dan mereka akan bertanding di Stadion Pakansari, Cibinong Bogor. Nah, ini merupakan laga perdana atau turnamen resmi pertama bagi sang pelatih John Hartman bersama timnas Indonesia. Sekarang pertanyaannya seperti ini, Bung. Apakah seberapa penting kemenangan timnas Indonesia atas Kamboja di laga perdana kali ini? Apakah memang sebenarnya laga perdana ini untuk paling nggak membangun kepercayaan diri skuad barunya John Hartman itu sendiri dulu deh? Gitu. Ya. Kalau lihat kekuatan dari grup A itu kan sendiri Indonesia dan Vietnam ada di atas, kemudian Singapura dan Kamboja di bawah Singapura. Jadi kemenangan lawan Kamboja itu penting. Kenapa? Karena masih harus menghadapi Vietnam, masih harus menghadapi Singapura. Yang mungkin agak bukan memberatkan sebenarnya ya. Walaupun kita favoritkan pertandingan pertama selalu sulit bagi setiap tim. Kamboja sudah pertandingan kedua, walaupun tandang pertama. Jadi itu tadi. Secara panas duluan tuh Kamboja sudah panas duluan ketimbang Indonesia. Tapi level kita dengan adanya Tom Haye, kemudian adanya Sen Patinama yang sudah bisa main kembali. Kemudian Sandy Walsh juga sudah bisa main kembali dan kabarnya Hubner juga dipanggil. Jadi saya pikir juga
ini akan merupakan kunci pertandingan di mana kalau kita bisa memenangkan laga ini, kesempatan kita untuk lolos ke babak berikutnya sangat besar. Jangan sampai draw, apalagi kalah di pertandingan pertama. Ini menarik sih kalau nanti kita akan membahas lebih detail. Ada mereka sudah mengantongi 26 pemain sebenarnya ya. John Hartman sudah mengantongi 26 pemain dari TC kemarin yang mungkin hasilnya signifikan. Itu kita bahas nanti nih karena kalau ngomongin pemain kita kehilangan beberapa pemain asing, pemain yang di Liga Eropa yang tidak bisa main karena memang bukan jadwalnya FIFA gitu. Tapi ada juga misalnya Ole nggak diambil, kok Hafner main. Nah ini juga jadi pertanyaan. Tapi sekarang gini, ini kan menjadi turnamen resmi bagi John Hartman bersama timnas. Indikator sukses paling realistis ini seperti apa? Apakah memang hasilnya atau kita lihat dari permainannya atau pembentukan identitas timnya dulu nih? Sebenarnya harusnya pembentukan identitas tim ya. Kenapa? Karena pelatih kan tidak bisa disuguhkan bahwa harus juara pada saat dia baru pertandingan resmi pertama. Cuman masalahnya adalah kita 6 kali jadi runner up. Iya. Kemudian terakhir kali di tahun 2024 dengan kita memasang pemain-pemain junior saat itu. Di bawah Sintayong kan kita tidak banyak, kita tidak lolos grup. Terakhir kali kita tahun 2022 itu kan kita lolos sampai ke final. Jadi sampai semifinal. Sebelumnya 2021 di Singapura kita sampai ke final. Ini jadi mau nggak mau targetnya dibebankan adalah juara dan itu harus. Kenapa? Karena kita belum pernah juara. Ini mungkin jadi beban John Hartman karena harusnya dia membawa pertandingan ini lebih kepada misi untuk mendapatkan squad yang ideal pada saat dia nanti di FA Cup, di Asian Cup tahun 2027 atau nanti di FIFA ASEAN Cup di bulan September dan Oktober. Itu turnamen resmi FIFA karena FIFA ASEAN Cup itu di mana pemain-pemain diaspora seperti JIZ, seperti Calvin Verdong sudah bisa bergabung. Gitu Oke, nah sekarang update skornya di mana Singapura berhadapan dengan Kamboja ini skornya masih imbang 1-1. Kamboja Singapura itu 1-1, lalu ada Vietnam berhadapan dengan Timor Leste dimenangkan oleh Vietnam kali ini 1-0. Nah, ini menarik nih sepertinya. Ya. Belum selesai itu Belum selesai. Nah, ini yang saya pikir bilang bahwa semua orang menganggap bahwa Kamboja itu masih anak bawangnya ASEAN. Tapi Singapura yang lagi bangkit dan lolos ke Piala Asia pun bisa mereka tahan. Artinya mereka kemasukan gol cepat lawan Singapura, tapi secara permainan sebenarnya mereka sangat seimbang. Ini nggak heran kalau mereka bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Dan ini yang harus kita waspadai. Tapi balik ini kan Kamboja main di kandang sendiri. Nanti mereka main di Pakansari. Mentalnya beda nih pasti. Mentalnya beda. Dan apalagi Indonesia. Betul. Dan tahun 2022 kan kita menang di GBK. Artinya GBK itu kan Kamboja sudah biasa. Pakansari mereka belum biasa. Ini juga salah satu pemikiran mungkin kenapa ditaruhnya di Pakansari. Mungkin di tempat yang tidak populer bagi tim-tim lawan. Atmosfernya biar beda. Beda. Dan Vietnam kan sendiri udah protes. Kenapa harus di Pakansari? Kenapa nggak di GBK? Karena mereka lebih familiar dengan yang namanya GBK apapun gitu. Oke, tapi sekarang ini yang menarik adalah ini adalah laga perdana laga perdana untuk John Hartman dengan turnamen resmi lah gitu ya. Sementara ini berlawanan dengan pelatih dari Kamboja atau Kambodia. Ini adalah Koji Gyotoku, pelatih asal Jepang. Nah, kalau misalnya kita perbandingkan gitu ya, Bung, kita bahas Jepang aja deh. Jangankan pelatih, bukan gini. Kita ngomongin anak-anaknya aja gitu, itu mainnya udah oke. Sekarang Kamboja dilatih oleh seorang pelatih dari Jepang. Pastikan ini lebih super nih. Nah, ini seperti apa Anda melihat gaya pelatihan dari pelatih Jepang untuk Kamboja ini? Kalau ngelihat Jepang sih pasti pelatih Jepang ya, maksudnya pelatih kualitasnya sih pasti oke ya. Bahkan kalau kita sejak Honda menangani Kamboja beberapa tahun lalu kan Kamboja maju pesat. Dengan belum adanya naturalisasi saat itu. Sekarang kan mereka banyak sekali naturalisasi yang aneh datangnya. Kok dari mana? Kok bisa dengan warga negara Jepang, negara Brazil, kemudian ada warga negara Uzbekistan, kok bisa jadi warga negara Kamboja? Ternyata mereka sudah pernah bermain di Liga Kamboja selama 5 tahun. Itu yang membuat mereka bisa dinaturalisasi kapanpun. Contohnya adalah Privat Mbarga. Artinya tidak ada tanda-tanda tahu-tahu dia sudah masuk tim nasional Kamboja. Ini dan Privat Mbarga kan punya pengetahuan tentang liga kita karena dia lama di Bali United, pernah bermain di klub-klub lain juga. Jadi ini yang tetap harus kita waspadai bahwa secara kualitas mungkin di bawah kita, tapi balik-balik lagi Piala Dunia kemarin kan menggambarkan di putaran grup negara-negara yang kualitasnya di bawah kan bisa nahan imbang negara-negara walaupun terus nggak jadi juara, tapi merepotkan negara-negara kuat yang membuat negara kuat itu kesulitan lolos ke babak berikutnya banyak. Itu aja. Verde itu ya. Cape Verde itu terlepas mereka kalah dari mereka menahan imbang Spanyol, mereka menahan imbang Uruguay, bahkan mereka menahan imbang Arab Saudi. Nggak bisa menang Arab Saudi, tapi mereka lolos ke babak berikutnya hanya dengan 3 kali draw. Kamboja bisa melakukan yang hal sama, artinya kalau mereka sekarang menahan Singapura,
terus menahan Vietnam, menahan kita 3 poin sudah mereka dapat. Dan ini akan membuat grup yang isinya 5 ini agak berantakan hitung-hitungannya. Tapi sekarang gini, berarti seberapa besar peran dari pelatih Jepang ini, Koji Gyotoku untuk Kamboja? Ya, untuk Kamboja? Kalau pelatih ini kan baru menangani tahun ini, tapi sebagai interim dia sudah lama. Kemudian dia menangani junior juga, dan juniornya dia menelurkan banyak-banyak pemain berbakat Kamboja. Artinya bukan sekedar membawa tim nasional jadi maju, tapi grassroots mereka pertimbangkan juga. Ini yang paling penting. Kemudian mereka kan mengambil pemain-pemain naturalisasi. Ada 10 ya kalau nggak salah pemain naturalisasi. Ini yang membuat mereka di segala lini itu punya pemain-pemain kunci yang bisa memberikan perbedaan bagi tim nasional Kamboja. Bahkan pada saat mereka belum pakai pemain naturalisasi aja, mereka kan sempat hanya kalah 2-3 dari Thailand. Thailand loh yang pintar cetak gol, yang punya organisasi yang bagus, bisa mereka buat repot walaupun kalah juga akhirnya. Nah, ini kita lihat 5 pertemuan terakhir Indonesia berhadapan dengan Kamboja, di mana dari 5, 4-nya menang Indonesia. Dan 1 kalah. Betul. Nah, kalau di atas kertas memang Indonesia punya rekor pertemuan yang menguntungkan atas Kamboja ya, Bung Gita ya. Namun kan George Herman dalam wawancara terakhir kepada media waktu saat TZ di Bali kemarin gitu kan, mencatat bahwa kalau Kamboja ini tidak bisa dianggap enteng karena mereka punya 10 pemain naturalisasi. Salah satunya adalah Privan Barga. Tadi yang sudah dikatakan berdarah Kamerun yang pernah main di Bali United, dan juga beberapa nama lainnya ada dari Brazil, Jepang, Uzbekistan, dan juga Pantai Gading. Ini kan kayak kok besar-besar semua dan mereka bisa langsung naturalisasi di Kamboja. Mungkin kualitasnya kalah ya dengan Jay Izzes, kalah dari Calvin Verdong. Tapi dengan Jay Izzes nggak main, Calvin Verdong nggak main. Kemudian kita juga masih ada naturalisasi. Oke, kualitasnya di bawah kita. Tapi pemain-pemain ini punya pengalaman internasional yang bisa mengejutkan. Itu aja yang ditakutkan. Dan nggak mengharapkan Kamboja menang. Tapi Kamboja imbang kan akan membuat apa ya? Kita akan kerepotan hitung-hitungan pada saat harus berhadapan dengan Singapura dan Vietnam. Kalaupun kita menang, mungkin lolos sebagai runner up, itu artinya berhadapan dengan Thailand. Kan misi juara itu kan, kalau harus misi juara itu kan jangan sampai ketemu apa-apa dengan Thailand di semifinal. Itu yang repot karena sejak kita ada naturalisasi, para diaspora datang dari Eropa, kita belum pernah ketemu Thailand. Iya, benar. Nah, di sini juga sebenarnya harus ada taktiknya juga dong. Iya, betul. Dan kita udah pernah ketemu Vietnam, kita menang. Tapi ketemu Thailand yang belum, dan itu yang mengkhawatirkan. Kemudian kalau kita lihat uji cobanya Kamboja kan, lawan Hong Kong mereka menang, mereka menahan imbang Hong Kong. Oke lah, melawan Aruba bisa dianggap bahwa itu menang pasti gitu. Tapi setidaknya level mereka itu sudah mendekati ASEAN. Jadi kalau dulu kita gapnya segini, dengan kita ada naturalisasi kita mengharapkan tetap yang sama, itu didekati oleh Kamboja, bukan hanya terhadap kita tapi terhadap Vietnam, terhadap Thailand juga. Jadi praktis kita benar-benar harus bermain dengan segala kemampuan terbaik kita untuk pertandingan pertama hari Senin nanti. Memang tadi kalau kita lihat dari hasil 6 laga uji coba terakhir Kamboja itu hanya 2 kali menang ya. 2 kali menang, lalu juga 1 kali seri. Dari lawan Hong Kong ya. Lalu kalah juga atas Tajikistan, lalu kalah juga dari Aruba, dan kalah dari Vietnam. Lagi-lagi Vietnam ini kalah. Dan kita juga pastikan ya tadi, kita juga harus jaga-jaga, atau mungkin ada taktik juga nggak sih, Bung, supaya nanti juga lawan Vietnam kalah itu kan mereka kalahnya hanya 2-1. Artinya sudah bukan Kamboja yang dulu lagi. Kemudian lawan Tajikistan itu negara kuat juga kalau ukuran Asia di Asia Tengah. Jadi nggak heran kalau mereka kalah. Tapi lawan negara-negara yang seperti Hong Kong mereka bisa tahan imbang, mereka juga bisa menang 2-0. Kita memang menang juga 2-0 dengan jumlah yang besar melawan Hong Kong. Tapi kurang lebih bahwa kalau lawan bisa mereka kalahkan, kita juga bisa kalahkan, kan juga kita harus hati-hati terhadap Kamboja. Dan bahkan kalau kita bicara di GBK, kita pun sempat kebobolan disamakan kedudukan oleh Kamboja 4 tahun yang lalu. Dan ini bukan tidak mungkin hal yang sama dilakukan, walaupun Pakansari belum tentu teritori yang familiar bagi mereka. Tapi kita wajib waspada, dan TC di Bali ini saya pikir juga ada semacam strategi bahwa menghadapi Kamboja harus seperti apa, menghadapi Vietnam harus seperti apa terutama menghadapi Singapura nanti di Singapura. Tapi sekarang gini, TC kemarin kan hampir 3 pekan di Bali ya, Bung ya. Itu kan juga diklaim menunjukkan perkembangan signifikan. Seberapa besar pengaruh TC terhadap kesiapan tim menghadapi AFF tahun ini? Kekompakan tim pasti terjaga di sana, karena mereka TC mulai itu pada saat mereka sudah libur kompetisi yang cukup lama. Ini artinya ada kebugaran yang juga hilang ya. Dan mereka dengan TC yang digodok setiap hari, tentunya fisik mereka akan lebih matang juga. Walaupun uji coba jarang, mereka baru 1 kali uji coba lawan Bali United ya, menang 3-0. Tapi balik-balik lagi, TC di tempat yang sepi dan terisolir itu kan sangat menguntungkan justru. Dan kekompakan tim yang jelas terjaga di sana dengan apa yang dimaui oleh tim
bisa diakomodir oleh John Herdman pada saat semua tim bergabung jadi satu. Sayang aja ada Jakob Sayuri yang cedera, Polandia sebenarnya sangat dibutuhkan di sisi kanan. Kemudian ada Mauro Zilstra yang juga tidak bisa dipakai karena cedera. Jadi mau nggak mau sisi di lini depan itu berkurang dengan nggak adanya Ole, nggak adanya Zilstra, tapi kita ada Ragnar Oratmangun nantinya. Gitu. Nah ini menarik kalau kita bahas, apalagi kalau misalnya kita berbicara laga pertama lawan Kamboja tuh seringkali dianggap harus menang. Nah apakah ini akan menjadi sebuah tekanan? Kita akan ulas sesaat lagi, jangan kemana-mana, Sportcast akan segera kembali.